Salam Bapak Ibu Jemaat yang diberkati di dalam nama Tuhan. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita boleh berjumpa dalam keadaan sehat dan selamat. Bersama saya Pendeta Widya Kalalana, kita akan memasuki renungan dan doa di hari ini. Mari kita baca bersama 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 yang bunyinya demikian. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Amin. Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, sudahkah kita menaikkan ucapan syukur di hari ini? Puji Tuhan, tentunya banyak daripada kita yang mengawali hari ini dengan rasa syukur kepada Allah dalam Yesus Kristus. Sebab boleh mendapat kesempatan menjalani hari ini dengan segala keberadaan kita. Namun tentunya tidak semua dari kita bisa merasakan rasa syukur itu. Apa penyebabnya? Tentu bermacam-macam. Salah satu penyebab mengapa kita kehilangan rasa syukur adalah kita merasa ada yang kurang dalam diri dan dalam hidup ini. Kita ingin merasa berkecukupan, bahkan berkelimpahan, tapi kenyataan itu tidak terjadi dalam hidup kita. Merasa kurang sehat, kurang bahagia, kurang uang, usaha kurang lancar, rencana kurang mulus, kurang ini dan kurang itu. Lalu kita ingin sehat, ingin banyak uang, ingin usaha dan rencana berjalan lancar, ingin ini dan ingin itu. Kenyataannya jauh panggang daripada api. Keinginan kita tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Mana bisa bahagia, mana bisa merasakan syukur jika kita selalu merasa kurang di dalam kehidupan ini, jika kita merasa tidak berkecukupan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kekasih, jadi sebenarnya apakah arti hidup berkecukupan itu? Menurut kita, hidup berkecukupan itu berarti cukup untuk memenuhi keinginan kita. Ingin makan ini, makan itu, cukup uangnya. Ingin membangun rumah, membeli mobil, cukup. Ingin jalan kemana kita mau, cukup kesehatan, dan cukup biayanya. Sehingga ketika tidak cukup keinginan kita terpuaskan, maka kita merasa kita sulit untuk mengucap syukur. Merasa sulit bahagia, dan merasa hidup ini selalu kurang. Keinginan manusia itu tanpa batas, tidak akan pernah bisa dicukupi. Hari berganti hari, keinginan berubah-ubah, bertambah-tambah, tidak pernah tercukupi. Firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-9, keinginan inilah yang membuat manusia jatuh ke dalam pencobaan dan hidup dalam banyak persoalan. Selaras apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17, dunia ini dikatakan sesungguhnya sedang lenyap dengan keinginannya yang sangat banyak. Lalu apa sebenarnya arti kecukupan yang sesungguhnya itu? Ayat yang ke-8 bagian firman Tuhan yang kita renungkan hari ini berkata, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ini hendak mengatakan bahwa arti kecukupan itu adalah ketika seseorang sudah mampu memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan primernya. Makan, minum, pakaian, tempat bernaung. Maka itu sudah hidup dalam kecukupan. Kalau mampu lebih dari itu, sesungguhnya hidup lebih dari cukup. Dan tentunya banyak kita yang pada kenyataannya hidup ini lebih dari cukup, tetapi selalu merasa berkekurangan sebab keinginan kita yang tidak terpuaskan. Keinginan kita
yang tidak tercukupkan. Padahal keinginan ini hanyalah fata morgana dunia yang tanpa batas. Sehingga sulit merasa cukup karena kita selalu berkekurangan, sulit rasanya untuk bersyukur di dalam hidup. Dari bagian firman Tuhan pada hari ini, mari kita sesuai subtema di bulan ini menyukuri kekayaan karunia Allah. Sebab hidup ini dianugerahkan Allah sungguh berkecukupan. Kita belajar untuk mengucap syukur, belajar menyadari hidup ini sesungguhnya lebih dari berkecukupan, dan mengingat bahwa keinginanlah yang membuat rasa berkekurangan itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama berdoa. Kami menaikkan ungkapan syukur terima kasih, sebab pada hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya. Engkau memberkati kami dengan berkat-berkat yang terbaik dalam hidup ini, yang membuat kami selalu berkecukupan dan merasa berkelebihan dalam berbagai kebajikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Bila firman Tuhan mengisi loh hati kami hidup dalam kebenarannya dan berbuah untuk sesama hormat mulia bagi nama Tuhan. Kehidupan kami sepanjang hari ini kami letakkan sepenuhnya dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kiranya kami menerima sehat selamat, hikmat dan pengertian, rezeki dan berkat dari kelimpahan Tuhan. Segala apa yang kami kerjakan berbuah baik, membawa hormat mulia bagi nama Tuhan. Doa kami bagi saudara-saudari kami yang menerima pertambahan usia kelahiran, usia pernikahan diberkati dengan sehat, dengan panjang umur, dengan sukacita, dan perjalanan kehidupan selanjutnya ada dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Mari yang sakit beroleh kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang letih lesu disegarkan. Kami serahkan perjalanan hidup di hari ini sepenuhnya dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.